Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka untuk senantiasa saling mempelajari, saling mengingatkan, saling menasihati untuk senantiasa memperindah, memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keutamaannya, kelebihannya selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya cinta orang-orang soleh, saya senang dengan orang-orang soleh, walastu minhum. Meskipun saya bukan termasuk orang yang soleh. Padahal bagi kita, Imam Syafi'i orang yang paling soleh, tapi merasa masih belum soleh. Arju an anala minhu syafa'ah. Kenapa? Di antara keutamaan orang yang bersahabat, berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh adalah senantiasa atau akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Ya. Jadi meskipun kita ini merasa diri banyak dosanya, banyak kesalahannya, tapi jangan pernah jauh dari orang-orang yang baik. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang soleh, karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung di atas agama teman dekatnya. Oleh karenanya, sekali lagi, sering-seringlah, senantiasalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Meskipun kita tidak termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan lalu menyebutkan di antara keutamaan umat Rasulullah adalah dimudahkan taubatnya, ya, dimudahkan syariatnya, ya. Yang pertemuan lalu, yang 2 minggu ke belakang, di antara keutamaan umat Rasulullah adalah dimudahkan syariatnya. Di antara syariat yang dimudahkan adalah apa? Dimudahkan dalam masalah pertaubatan. Ya. Taubatnya umat Rasulullah ketika berbuat dosa cukup beristighfar, bertobat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar atau ilallah, kemudian berazam dalam hati untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Ya. Adapun umat terdahulu kalau ingin bertobat harus apa? Santri? Umat lalu, umat yang terdahulu kalau bertobat harus apa? Bunuh diri. Ya, masih ingat pelajarannya? Bunuh diri. Ya. Kira-kira kalau syariat ini ditetapkan pada umat Rasulullah, berarti sudah banyak yang bunuh diri. Ya. Kemudian berikutnya, umat Rasulullah tidak akan diazab selama masih ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Ya. Yang kedua, senantiasa beristighfar. Itu juga telah kita sampaikan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Dua hal ini yang menolak bala, tapi yang satunya sudah telah tiada, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, keutamaan umat Rasulullah adalah nabinya dulu yang diwafatkan, baru kemudian umatnya.
nabinya dulu yang diwafatkan, baru kemudian umatnya. Kalau umat terdahulu, umatnya dulu, baru kemudian nabinya. Umat-umat terdahulu, nabinya melihat kehancuran, kebinasaan kaumnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadi qabada nabiyahu qablaha." Kalau Allah menghendaki rahmat bagi umat dari hambanya, qabada nabiyaha qablaha. Allah mewafatkan dulu nabinya, baru umatnya. Faja'alaha faratan wa salafan baina yadayha, yang nantinya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa idza arada halakata ummatin adzabaha wa nabiyyu hayyun. Kalau Allah menghendaki keburukan suatu kaum, Allah akan azab umatnya sementara nabinya masih hidup. Ya. Jadi nabinya dalam kondisi hidup melihat umatnya dibinasakan. Wa huwa yanzur. Kata Rasulullah SAW, dia melihat umatnya ditenggelamkan, dia melihat umatnya dibinasakan dan sebagainya. Ya, itu umat-umat terdahulu. Adapun umat Rasulullah, ya Rasulullah dulu diwafatkan, baru kemudian umatnya. Selanjutnya, keutamaan umat Rasulullah SAW adalah umat Rasulullah tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Ya. Umat Rasulullah tidak sepakat di atas kesalahan. Pasti akan ada perbedaan kalau itu memang kesalahan. Tapi yang namanya kebenaran pasti disepakati. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, "La tajtami'u ummati 'ala dhalal." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Ya, misal suatu hukum dikatakan syirik, maka umat Rasulullah tidak akan pernah sepakat kalau memang itu bukan syirik. Ya. Dan akan sepakat kalau itu adalah kesyirikan misal. Ya. Dan akan sepakat kalau itu merupakan dosa besar. Ya. Itu salah satu keutamaan umat Rasulullah, tidak bersepakat di atas kesesatan. Berikutnya, ja'alallahu laha al-ardha masjidan wa tahuran. Seluruh bumi, seluruh tanah, seluruh bumi itu dijadikan masjidan wa tahuran, sebagai tempat sujud. Seluruh tanah, seluruh bumi itu jadi boleh untuk sholat dan boleh untuk dipakai bersuci. Ya. Adapun umat terdahulu, kalau mau sholat, misal masuk waktu sholat, dia harus mencari tempat ibadah. Dia harus sholat di tempat peribadatan. Kalau kita masuk waktu sholat, di mana kita dapatkan tempat, misal tidak ada masjid, ya sudah sholat di mana kita mendapatkan waktu sholat. Misal dalam perjalanan masuk waktu sholat zuhur, tidak ada masjid, sudah sholat di manapun berada, kecuali memang tempat-tempat yang dilarang. Di antaranya adalah sholat di tempat yang ada kuburan, sholat di tempat sekitar WC, ya, dan sebagainya. Itu tidak dibolehkan. Adapun selainnya yang dilarang, maka dibolehkan sholat. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun dari umatku mendapatkan waktu sholat, hendaklah dia sholat. Ya. Walam tahillu li ahadin qabli. Sedangkan umat-umat sebelumku, kata Nabi SAW, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Jadi mereka harus mencari tempat sholat. Ya. Itu keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, keutamaan umat Rasulullah, amalun qalilun wa ajrun katsirun. Amalannya sedikit, tapi pahalanya banyak. Itu juga salah satu keutamaan umat Rasulullah. Apa salah satu buktinya bahwa umat Rasulullah punya kelebihan, punya keutamaan amalan sedikit, pahalanya banyak? Dalilnya adalah bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Umur daripada umat Rasulullah itu tidak sampai 100, ya. Bahkan mungkin 80, sangat sedikit. Sedangkan umat-umat terdahulu ada yang sampai 900, ya, mungkin ada yang 1000 tahun.
Tapi umat Rasulullah SAW amalan mereka sedikit tapi pahalanya banyak. Ya, salah satunya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan ini keutamaan yang diberikan kepada umat Rasulullah. Ya, itu Lailatul Qadar. Hanya satu malam seolah-olah beribadah 1000 bulan. Dan itu tidak pernah didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Lanjut, keutamaan berikutnya dari umat Rasulullah. Mungkin sudah disebutkan ini ya. Nah, yaitu pertama masuk surga walaupun umat terakhir. Ya. Kata Nabi SAW, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah umat terakhir, tapi umat pertama masuk surga. Wa nahnul awwalu man yadkhulul jannah. Ya. Umat Rasulullah umat terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita antri bensin, yang terakhir. Ya. Tapi ini orang masuk surga, yang terakhir justru yang dia mendapat yang paling pertama masuk surga. Ya. Ini keutamanya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dia hadir ke bumi, ke alam semesta ini, tapi paling pertama didahulukan. Ya, seolah-olah Allah mengatakan, ini umat Rasulullah, umat terakhir, dipersilahkan dulu masuk surga, yang lain nanti belakangan. Ya, seperti itu logikanya. Ya. Allah mendahulukan umat Rasulullah masuk lebih dulu ke dalam surga. Ini bisa jadi teka-teki. Apa yang terakhir tapi pertama? Nah, ini teka-teki. Yang terakhir tapi pertama, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun al-awwalun. Rasulullah mengatakan seperti bahasanya. Nahnul akhirun al-awwalun. Ya. Kita adalah umat terakhir, tapi yang pertama. Apa itu? Adalah umat Rasulullah ketika masuk dalam surga. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang berbahagia, keutamaannya menjadi umat Rasulullah. Ya. Bayangkan di hari kiamat, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah SAW begitu banyak. Ya. Walaupun ada yang satu orang umatnya, 2 orang pengikutnya Nabi. Ya. Ini kalau disuruh antri, ya. Misal kita umat terakhir, kemudian kita yang paling terakhir masuk, maka kita akan menunggu berapa lama. Tapi karena keutamaan diberikan kepada umat ini, menjadi akhirnya dia yang pertama masuk ke dalam surga. Berikutnya, penghuni surga yang terbanyak adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misal kita hitung-hitungan 1000 misalnya, ini 1000 penduduk surga. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, umat Rasulullah 500-nya. 500-nya adalah umat Rasulullah, dan yang 500-nya lagi dibagi umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa dan selainnya. Ya. Misal 1000 penduduk surga masuk surga, 500 orang itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Demi jiwaku yang ada, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an takunu nisfa ahlil jannah. Kalian separuh atau setengah dari penghuni surga. Jadi kalau kita jumlah manusia pertama sampai terakhir, kira-kira berapa? Nah, dari setengahnya itulah masuk dalam surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Di hadis yang lain Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ama taradawna an takunu rubu ahli jannah?" Maukah kalian menjadi seperempat? Kalau seperempat itu berapa, Ustaz? Dari 10. 5. 3, 2,5 ya? 2,5, ya seperempat. Nah, dari 10. 6, 2,5. Ama tardawna an takunu rubu ahli jannah? Maukah kalian menjadi seperempat penghuni surga? Qala fakabbarna. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ya, sudah senang. Alhamdulillah sudah seperempat masuk, bisa dikatakan penghuni surga dari umat Rasulullah. Tsumma qala ama tardawna an takuna thuluts ahli jannah? Maka Rasul bertanya lagi, maukah kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga?
10 dibagi 3. Yes. Ya hitung sendiri ya. Sepertiga dari penghuni surga. Qala fakabbarna, para sahabat tambah keras takbirnya. Allahu Akbar. Ya. Tadi seperempat, sekarang sepertiga, tambah besar takbirnya. Kemudian summa qala, baru kemudian Rasul mengatakan, la inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Dan saya mengharapkan kalian separuh atau setengah dari penghuni surga. Wa sa'ukhbirukum an dzalik, ya. Mal muslimun fil kufari illa kasyar'in, dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah mengabarkan terkhusus umatnya itu separuh dari penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan kabar gembira. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebab tidak semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qala man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, adakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man asani, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah yang mau masuk surga, dan yang bermaksiat kepadaku itulah yang enggan, ya, yang enggan masuk surga. Jadi semoga sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setengah dari penghuni surga itu semoga kita termasuk di tempat ini dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, di antara keutamaan umat Rasulullah, yadkhulunal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Ada dari umat Rasulullah ini berjumlah 70.000 golongan atau 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bukan hisab merokok. Hisab pakai B, ya. Tanpa melalui proses pengadilan. Ya, tidak ditanya-tanya dulu. Kamu di dunia, usiamu kamu manfaatkan untuk apa? Ilmu kamu manfaatkan untuk apa? Hartamu kamu manfaatkan untuk apa? Tidak melalui proses seperti itu. Dia masuk surga tanpa hisab. Itu kalau dia termasuk dalam golongan dalam umat Rasulullah 70.000. Asalnya 70.000 golongan atau 70.000 orang? Golongan 70.000 orang. Wallahu ta'ala, saya belum terlaluan. 70.000 orang. Ya. Kira-kira siapa yang masuk ini, ya? Yadkhulunal jannata min ummatihi 70,000 bighairi hisab. Cuma disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka diantaranya mereka yang tidak minta diruqyah. Ya, ini minta diruqyah ini panjang, ada penjelasannya lagi. Mereka yang tidak tatayur. Tatayur itu selalu mengandalkan fenomena alam. Kalau dia mau melakukan aktivitas, dia melihat fenomena alam. Misal, kalau dia mau safar, dia misal menerbangkan burung. Kalau burungnya itu dia belok ke kanan, iya, berarti perjalanan lancar. Kalau dia belok ke kiri, berarti ada bahaya. Itu namanya tatayur. Ya, selalu mengandalkan fenomena alam. Selalu merasa sial kalau ada yang dia anggap tidak bagus. Ya, ini pasti sial, ini dan sebagainya. Itu namanya tatayur. Kenapa dikatakan tatayur? Karena orang-orang jahiliyah dalam menentukan aktivitas mereka ini baik atau tidak bersandar kepada seekor burung. Ya. Makanya dikatakan tatayur. Tapi itu tidak khusus. Ya. Di zaman sekarang banyak fenomenanya. Baik itu dengan cara berfirasat yang tidak. Ya. Misal mengandalkan mau keluar, tiba-tiba kucingnya loncat kemana lah, ya. Langsung dia berpikiran, ini tidak layak untuk kita safar. Ya. Nah, seperti ini namanya tatayur. Ya, termasuk golongan yang tidak akan termasuk golongan dia tidak termasuk 70.000 tadi. Ya. Jadi dari umat Rasulullah di antara keutamanya ada yang nanti 70.000 itu masuk surga tanpa hisab. Ya. Termasuk masuk surga tanpa hisab, dia masuk surga tidak pakai lewat jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Dia tidak lewat di atas jembatan Sirat yang lebih tajam dari pedang, kata orang. Rambut yang jembatannya setipis rambut, kemudian dibagi 99.
Ya, lebih tajam dari pedang katanya. Allah taala bagaimana hadis tersebut. Dia tidak termasuk melewati itu. Dia masuk surga tanpa hisab, termasuk masuk surga dengan mudah. Ya. Ada yang menyebutkan dia langsung terbang masuk ke dalam surga. Ya. Intinya mudah sekali masuk dalam surga. Itu kalau dia termasuk 70.000 tadi. Ya. Dan itu semua tentu yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang bisa dipilih dari umat Rasulullah sebanyak 70.000 itu masuk surga tanpa hisab, tanpa proses, tanpa pengadilan, ya, tanpa ditanya-tanya. Ya. Pokoknya lolos. Tidak pakai kartu tol, tidak pakai kartu-kartuan, ya langsung masuk surga. Ya, karena masuk surga itu banyak prosesnya. Ada yang harus ke neraka dulu, dikasih mandi dengan nanah darah, disiksa dulu. Dia memang penghuni surga. Dia memang penghuni surga, tapi dia harus singgah dulu. Dia harus singgah dulu, mandi-mandi, ya, mandi-mandi di neraka, mandi darah, mandi nanah dan sebagainya. Ada yang lama mandinya, baru kemudian dimasukkan ke surga. Ada yang dimandikan dulu sebentar, baru masuk ke surga. Ada juga yang tertati-tati di jembatan. Ya, ada yang mengatakan jalannya pun tidak pakai kaki, dia pakai merangkak. Ada yang merangkak. Ada yang wajahnya jadi kaki, mukanya yang jadi kaki, berjalan ke dalam surga. Ya. Bahkan ada yang satu langkah lagi ke surga, masuk dulu ke neraka. Seperti itu. Intinya proses seorang hamba masuk ke dalam surga itu sangat banyak. Dan jangan pernah mengatakan yang penting masuk surga, biarlah masuk neraka dulu. Yang penting masuk surga. Waliyadzubillah. Ya. Anda mau merasakan sekali neraka walaupun sebentar, tetap akan tersiksa. Inna adabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Azabku sangat pedih, walaupun hanya sebentar. Intinya berharap, berdoa kepada Allah, jangan sampai tersentuh api neraka. Itu saja. Ya. Jangan mengatakan yang penting saya masuk surga, meskipun walaupun harus tersiksa di dalam neraka. Tidak. Ya. Sebesar-besarnya dosa kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, jangan pernah berharap yang demikian. Justru harapkanlah semoga kita masuk surga tanpa harus melalui proses api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua mendapatkan hal tersebut. Jadi umat Rasulullah diberikan keutamaan akan terpilih dari 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya. Terakhir, di antara keutamaan umat Rasulullah adalah dia tidak akan merasakan haus ketika hari kiamat. Dan ini bagi orang yang diberikan keutamaan meminum air di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di surga, di padang mahsyar, kita akan dipanggil oleh Rasulullah ke Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah umat Rasulullah minum air. Dan siapa yang minum air pada waktu itu tidak akan haus selama-lamanya sampai masuk ke dalam surga. Ya. Namun ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus.